Selamat pagi, Horas. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas dalam satu hari ini, ada baiknya kita lebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebagai pembimbing rohani kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini Rabu 30 Agustus 2023 tertulis dalam kitab 1 Tawarik 16 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Dalam bahasa Batak Toba di dok songonon, jala dok kamuma, tupahi mahami alede batani hatua nami, jala papungu, jala palua hami sian akka bangso parbegu, asa hupuji goarmu nabadiai, jala martanggulhon puji-pujian mi hami ima sahatna. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, keselamatan tentulah sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Atau dengan kata lain, bahwa keselamatan itu adalah merupakan suatu kebutuhan mutlak dalam pribadi lepas pribadi. Keselamatan itu bukan hanya dalam hal-hal tertentu, tetapi keselamatan itu merangkum segala aspek kehidupan kita maupun dalam berbagai aktivitas hidup. Itu makanya setiap kita pertama kali berjumpa dengan sahabat, teman, ataupun yang belum kita kenal, selalu kita sapa dengan ucapan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan bagi orang Batak Toba, sapaan yang pertama adalah Horas. Dan apabila ada kawan kita atau sahabat kita yang berpergian meninggalkan kita, kita ucapkan selamat jalan, selamat bertemu dengan yang dikunjungi. Dan apabila sudah datang, kita ucapkan selamat datang. Ketika seseorang melakukan aktivitasnya, kita ucapkan selamat bekerja, selamat bertugas, selamat berkarya. Ketika ada yang menikah, kita ucapkan selamat menempuh hidup baru. Ketika ada sahabat kita memasuki rumah baru, kita ucapkan selamat memasuki rumah baru. Ada yang mau pensiun dari satu instansi, kita ucapkan selamat memasuki purna bakti. Ada yang berulang tahun, kita ucapkan selamat ulang tahun. Atau masih banyak lagi ucapan-ucapan selamat. Artinya, dengan kita berucap selamat kepada seseorang, tentunya kita mengharapkan agar dia atau kita hidup dengan baik-baik dan penuh sukacita. Ucapan selamat tentu itu adalah bagian dari permohonan dan juga sebagai ucapan doa. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, demikian halnya yang Daud mohonkan dalam renungan kita pagi ini. Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dalam hal ini Daud mengingatkan dan mengajak umat Israel bahwa keselamatan itu hanya bersumber dari Allah. Bahwa keselamatan itu tidak ada dalam siapa-siapa, tetapi bahwa penyelamat yang dapat menyelamatkan umatnya itu hanyalah Allah saja. Artinya Daud tahu bahwa hanya pertolongan Tuhan saja yang dapat menolong dan memberi keselamatan dan kenyamanan hidup bagi dia dan juga bagi bangsanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, hal ini telah dia buktikan dan dia yakini bahwa tibanya tabut perjanjian di Bait Allah yang di Yerusalem itu semuanya bukanlah karena kuat kuasa mereka, tetapi adalah berkat penyelamatan Tuhan yang selalu hadir bagi mereka. Allah yang selalu setia menyertai mereka. Allah yang selalu berkarya besar memberikan keselamatan itu kepada mereka.
Allah adalah raja atas segala bangsa dan segenap alam semesta. Segala sesuatu ada di bawah kuasanya. Pemeliharaan Allah itu sungguh sangat luar biasa. Pemeliharaannya hadir bukan atas cara kita atau kehendak kita, tetapi pemeliharaan Allah hadir atas rencana ataupun dengan caranya sendiri. Walaupun bangsa itu harus mengalami penderitaan yang pahit dari negeri Asyur dan Babel, bukan berarti mereka lebih berkuasa atau lebih hebat dari Allah. Tetapi Allah sendiri yang mengizinkan bangsa itu jatuh ke dalam tangan mereka. Dalam hal ini tindakan Allah atas umatnya itu adalah tindakan pembelajaran atas dosa-dosa yang mereka perbuat atas Allah. Tetapi Tuhan selalu mengusahakan yang terbaik bagi mereka. Tuhan tetap setia akan kasih-Nya. Tuhan tetap memberi keselamatan bagi umat itu. Artinya, apa yang Tuhan lakukan kepada umat Israel atau ke dalam kehidupan Daud itu membuktikan bahwa Allah tidak pernah berhenti untuk memberikan anugerah-Nya, melainkan terus-menerus berkarya dalam kehidupan mereka dan juga bagi kehidupan kita saat ini. Oleh karena itu saudaraku, bagaimana kehidupan yang sedang kita hadapi saat ini? Apakah itu penuh pergumulan dalam hidup kita? Mungkin kita bergumul dengan diri kita sendiri karena apa yang kita dambakan belum tercapai. Bergumul dengan pasangan kita karena mungkin tidak sejalan atau tidak sepikir dalam sesuatu hal. Bergumul karena penyakit belum kunjung sembuh-sembuh. Bergumul karena anak-anak sulit untuk diatur. Bermohonlah dan berserulah kepada Tuhan Allah seperti Daud dalam renungan kita ini. Selamatkanlah aku, selamatkanlah keluarga ini, selamatkanlah kami. Jangan pernah percaya atas godaan-godaan dunia yang dapat menyelamatkan kita. Jangan pernah percaya kepada kekuatan-kekuatan dunia yang dapat menggeser iman kita dari Tuhan. Tuhan selalu punya jalan atau caranya sendiri untuk menyelamatkan dan menolong kita. Penyelamatan Tuhan akan hidup kita selalu indah tepat pada waktunya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga atas sapaan firman-Mu yang kami dengar di pagi hari ini. Biarlah melalui sapaan firman-Mu kami tetap berlandaskan firman-Mu di dalam segala kehidupan kami, karena keselamatan kami adalah di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.